330, berjalan lancar. Andai Surya Pradipta pria tua yang lemah dan penyakitan, sudah pasti dia terkena jantung. Ayah mana yang tidak kaget mendengar putri yang sudah lama tidak dilihatnya pulang dengan membawa kabar tentang kehamilannya. Nina, desis Franz. Matanya menatap Nina dengan tajam. Tidak suka melihat sikap Nina yang sudah bersikap tidak sopan pada ayahnya sendiri. Nina memutar bola matanya. Dia mendengus seraya berjalan melewati ayahnya, lalu duduk di kursi. Maafkan Nina, akhir-akhir ini dia memang sedikit pemarah, ujar Franz pada calon ayah mertuanya. Surya mengernyit, kaget mendengar Franz meminta maaf untuk Nina. Emosi yang meluap pun perlahan surut. Surya memperhatikan Franz dengan seksama. Sebelumnya, Nina memang sudah mengatakan kalau dirinya akan datang bersama bosnya. Karena itu, semalam Surya melakukan penyelidikan kilat tentang Franz. Namun, Surya tidak menyangka kalau Nina dan Franz datang untuk memberitahu tentang kehamilan putrinya. Tidak apa-apa, aku sudah biasa dengan sikapnya, tutur Surya menimpali permintaan maaf dari Franz. Dia mencoba bersikap tenang pada Franz. Walau hatinya panas ingin menghajar pria yang sudah menghamili putrinya. Tapi Surya sadar, Franz bukan pria sembarangan. Dari informasi yang Surya dapat, Franz Atmaja adalah pria urakan dan seorang Casanova. Tapi secara bersamaan, Franz juga terkenal sebagai pria tegas dan liciknya. Tidak mudah menghadapi Franz, apalagi jika Erlina sudah terlibat. Silahkan duduk, sepertinya kita harus bicara serius, ujar Surya mempersilahkan dengan suara berat menahan marah. Franz duduk di sebelah Nina, berhadapan dengan calon ayah mertuanya. Sejujurnya, Franz merasa gugup. Apalagi melihat tatapan Surya yang tidak bersahabat, tapi Franz berhasil menyembunyikan kegugupannya dengan baik. Jadi apa maksud kedatanganmu? Tanya Surya tanpa basa-basi. Nina menatap ayahnya dengan pandangan mencemooh. Papa tidak dengar? Sudah aku bilang aku hamil. Tentu saja Pak Franz kemari untuk. Nina, Franz kembali melayangkan tatapan tajamnya. Biar aku yang menjelaskan pada ayahmu. Nina mencebik. Dia merapatkan bibir dengan wajah menekuk kesal. Surya menautkan alis. Dia sangat mengenal putrinya. Nina bukan tipe wanita yang mudah dikendalikan. Dia selalu ingin mendominasi pria dengan caranya sendiri. Tapi sikap Nina di hadapan Franz membuat Surya heran. Franz seakan mampu mengendalikan sifat liar putrinya. Saya datang kemari untuk melamar Nina. Apa? Surya kaget mendengar jawaban Franz. Matanya menatap nanar pria muda di hadapannya, lalu mengerjap beberapa kali. Melamar? Nina menghela. Sudah aku bilang, aku. Nina diamlah, potong Franz dengan nada tegas. Kesal pada calon istrinya yang terus menyela. Surya meringis melihat putrinya yang kembali diam. Padahal jika dirinya yang meminta, sudah pasti dia tidak akan menggubrisnya. Surya berdeham. Jadi, kamu ingin melamar putriku? Franz mengangguk. Benar. Sebelumnya, saya minta maaf karena sudah mempermalukan keluarga Anda. Tapi saya akan bertanggung jawab. Jika Anda mengizinkan, orang tua saya akan datang melamar sesegera mungkin. Tatapan Surya melembut. Dia tersenyum hangat. Kemarahannya hilang melihat sikap Franz yang sopan dan tegas. Tidak bersikap urakan, kurang ajar dan angkuh seperti yang didengarnya. Orang tuamu akan datang kemari? Tanya Surya menegaskan. Franz mengangguk. Tidak, papa saja yang pulang ke Jakarta. Jangan menyusahkan orang untuk datang jauh-jauh ke sini. Franz hendak meminta Nina untuk diam. Namun, Surya lebih dulu melakukannya. Papa tahu apa yang harus papa lakukan. Sebaiknya, kamu diam, atau lebih baik kamu pergi? Biar kami berdua yang bicara, pinta Surya dengan tegas. Nina kesal. Bagaimanapun baiknya sikap Surya, bagi Nina dia tetap ayah yang buruk. Nina bangkit dari duduknya. Jangan meminta hal yang memalukan atau aku tidak akan pernah mau menemui papa lagi, ancam Nina, lalu pergi meninggalkan ayahnya dan Franz. Aku terlalu memanjakannya, karena itu dia bersikap seenaknya. Aku harap, kamu tidak mempermasalahkan sikapnya. Surya menatap Franz dengan wajah sedikit merah. Aku sadar sudah gagal mendidik putriku. Franz tersenyum tipis. Nina tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dia wanita patuh. Saya yakin bisa merubah sikapnya sedikit demi sedikit. Hati Surya menghangat. Dia menyukai Franz. Bukan karena latar belakang Franz, tapi karena sikap Franz yang baik. Kami terlibat one night stand saat Dila. Saya tidak menyangka perbuatan kami akan membuahkan hasil. Maafkan saya, jelas Franz mengakui kesalahannya. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Surya menghela. Dia memang kecewa. Tapi, Surya sadar tidak bisa menyalahkan Franz sepenuhnya. Surya tahu, putrinya sudah mengenal pergaulan lawan jenis dari semenjak SMA. Dan sayangnya, dia tidak bisa bersikap tegas karena Nina malah bertingkah semakin liar setiap Surya mencampuri urusannya. Sudah berapa bulan usia kandungannya?
Hati Surya teriris menanyakan pertanyaan itu. Dia sedih dan merasa gagal sebagai ayah. 2 minggu lebih, jawab Franz. Karena itu, saya ingin segera menikahi Nina. Saya tidak mau orang lain berpandangan buruk terhadapnya. Surya terharu. Air matanya menetes. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi seorang ayah selain melihat putrinya mendapatkan pasangan yang baik. Dia bersyukur putrinya akan menikah dengan Franz. Tanpa diminta pun, Surya sendiri yang ingin menikahkan putrinya dengan Franz. Papa ikut saja. Surya menghapus air matanya. Dia menyebut dirinya papa karena sudah menganggap Franz sebagai menantunya. Papa akan mendukung setiap keputusan kalian. Hanya satu yang papa minta. Tolong jaga Nina baik-baik. Dia terlalu banyak dikecewakan oleh orang tuanya. Kami tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk Nina. Papa harap kamu akan melindunginya. Franz menghela napas lega. Walau dia tidak mencintai Nina, tapi dia akan memastikan untuk menjaga dan melindungi calon istrinya. Saya berjanji akan menjaga dan melindungi Nina dengan baik, jawab Franz tanpa ragu. Surya mengangguk seraya tersenyum lega. Wajahnya nampak sumringah. Papa pegang janjimu. Franz menatap calon ayah mertuanya ragu-ragu. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Mungkin Anda bingung dengan saya. Surya tertawa keras. Dia menepuk bahu calon menantunya. Sebagai sesama pebisnis, kita tidak perlu munafik. Papa yakin, kamu sudah mencari tahu tentang Papa. Dan Papa pun sudah melakukan itu. Papa hanya tinggal mengkonfirmasi informasi yang Papa peroleh. Franz tertawa kecil. Sesuai dengan informasi yang diperolehnya, ternyata Surya adalah orang yang blak-blakan dan tidak suka basa-basi. Saya harap Anda tidak mempermasalahkan titel saya sebagai Casanova. Itu hanya masa lalu. Saya akan pastikan tidak akan bermain wanita setelah menikah. Tawa Surya kembali terdengar. Bibirnya lebar-lebar, tapi matanya menatap Franz dengan tajam. Coba saja kamu mempermainkan putriku. Aku tidak segan-segan akan mengkebirimu. Franz meringis. Tanpa sadar tangannya menutupi miliknya. Kenapa orang tua selalu mengancam dengan mengkebiri? Apa mereka tidak tahu kalau barang pusaka ini tidak ada gantinya? Batin Franz. Dari ruang tengah, Nina mengernyit mendengar suara tawa ayahnya bersama Franz. Dia penasaran dengan hal yang mereka bicarakan. Apa yang terjadi? Apa semuanya berjalan lancar? 331, apa dia anak Aditya? Pembicaraan mengenai pernikahan Nina dan Franz terus berjalan dengan lancar. Setelah Franz menyampaikan maksudnya untuk menikahi Nina, dia bergegas pulang ke Jakarta. Sedangkan Nina masih tinggal di Kalimantan bersama ayahnya. Nina dan Surya menunggu kepulangan Hana, ibu Nina, dari Swiss. Wanita itu bergegas mengambil penerbangan pulang begitu mendengar putrinya hamil dan akan segera menikah. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari ini, Franz dan keluarganya akan berkunjung ke kediaman Pradipta di Jakarta untuk acara lamaran. Sejak pagi, Franz yang tegang terus merengek pada neneknya untuk meminta Raditya segera pulang. Dia merasa Raditya terlalu mengacuhkannya sehingga membuatnya kesal. Apalagi, dari kemarin Raditya sulit dihubungi, padahal saat ini Franz membutuhkan sepupunya. Bahkan Rea dan Nurman pun sama-sama tidak bisa dihubungi. Hanya nenek yang bisa membuat Raditya pulang. Dia tidak akan mendengarkan permintaanku. Aku mohon, Nek, rengek Franz pada neneknya. Meilani yang sedang menyiapkan hantaran untuk calon besannya pun menggelengkan kepala. Tidak habis pikir dengan putra semata wayangnya yang masih bersikap manja. Nenek tidak bisa memaksa Raditya. Kamu tahu sendiri sepupumu sangat keras kepala. Biar saja dia pulang sesukanya, yang penting dia datang di hari pernikahanmu, ujar Erlina dengan nada acuh. Tidak peduli pada cucunya yang terlihat frustasi. Franz berdiri. Dia menatap kesal nenek dan ibunya. Kalian tidak peduli padaku. Aku hanya meminta kalian membujuk Raditya pulang, tapi kalian tidak mau membantu. Aku kecewa pada kalian, berang Franz. Seperti anak gadis yang keinginannya tidak dituruti. Dia pun pergi menghampiri ayahnya yang sedang mengobrol bersama Alvin di taman depan. Sebelumnya, Meilani memberitahu Cakra tentang putra mereka yang akan menikah. Karena itu, hari ini Cakra memutuskan cuti untuk menemani Franz seharian. Tapi sayang, Franz lebih membutuhkan sepupunya daripada ayahnya sendiri. Ada apa? Kenapa mukamu tertekuk seperti itu? Seperti wanita yang sedang PNS saja, tanya Cakra. Heran melihat wajah putranya yang cemberut. Mama dan nenek membuatku kesal. Raditya juga sama. Dia sulit dihubungi, gerutu Franz seraya mendial nomor sepupunya yang masih saja tidak aktif. Cakra berdecak seraya menggelengkan kepala. Putranya memang sangat bergantung pada Raditya. Jika sedang gugup atau tegang, Franz tidak akan tenang sebelum melihat kehadiran sepupunya. Mereka menempel seperti saudara kembar. Karena itu, dari kecil Cakra memperlakukan Franz dan Raditya sama. Mungkin dia sedang sibuk, tunggulah dulu, nanti juga dia menghubungimu, tutur Cakra.
menanggapi keluhan putranya. Franz mendelik. Ayahnya sama saja dengan nenek dan ibunya. Sama-sama tidak peduli padanya. Papa sama sekali tidak membantu. Hanya membuatku semakin kesal, ujar Franz sarkasme. Dia berdiri, lalu beranjak menuju rumah. Dia memilih tidur sebelum kunjungannya ke rumah Nina. CK, dasar pemarah, decak Cakra seraya tersenyum penuh arti pada Alvin. Pria tua itu pun tersenyum hangat melihat perbuatan para majikannya. Waktu beranjak menuju malam. Jam menunjukkan pukul 18.30. Erlina, Meilani dan Cakra sudah bersiap pergi. Nampak, berapa paket hantaran sudah siap untuk diberikan pada keluarga Pradipta. Alvin dan beberapa pengawal pun segera memindahkan barang-barang tersebut ke dalam mobil. Sedangkan Franz masih saja merajuk pada keluarganya. Semakin dekat waktu dia melamar Nina, semakin candu pada kehadiran Raditya. Wajah Franz terus tertekuk dan muram, seperti tentara yang kehilangan semangat karena kalah perang. Ayo berangkat, jangan sampai kita terlambat, ajak Franz dengan suara dingin dan datar. Kecewa pada keluarganya yang tidak mau memenuhi permintaannya. Tunggu sebentar, ada yang belum datang, tutur Erlina. Menghentikan langkah Franz yang hendak beranjak menuju mobil. Pria itu berbalik melirik neneknya. Siapa lagi yang harus kita tunggu? Ayo pergi. Erlina tidak buru-buru menjawab. Bibirnya tersenyum melihat sebuah mobil yang baru datang. Akhirnya mereka datang. Franz berbalik, melirik mobil yang Erlina perhatikan. Senyumnya mengembang melihat pria dan wanita yang baru saja turun dari mobil. Radit, teriak Franz. Dia berlari menuju sepupunya, lalu memeluknya dengan erat. Franz tidak percaya Raditya ada di hadapannya. Sesak, lepas Franz. Protes Raditya. Mencoba melepaskan diri dari pelukan Franz, namun pria itu malah semakin mengencangkan pelukannya. Franz, kamu mau membunuhku? Aku sulit bernapas. Franz tertawa seraya melerai pelukannya. Dia melayangkan pukulan kecil ke bahu sepupunya. Senang sekaligus terkejut melihat kehadiran sepupunya. Kenapa tidak memberitahuku kalau kamu akan pulang? Tahu begitu, aku tidak terus-terusan menghubungimu. Raditya terkekeh, teringat dengan banyaknya pesan dan berita panggilan dari nomor Franz. Setelah mendengar Franz akan melakukan lamaran, Raditya mengajak istrinya untuk segera pulang. Dia menemani Franz pada hari pentingnya. Karena Meilani ingin membuat kejutan untuk putranya, dia meminta semua orang merahasiakan kepulangan Raditya dan istrinya. Raditya yang tiba di Indonesia tadi pagi pun memutuskan untuk beristirahat di apartemen supaya kejutan yang disiapkan Meilani berhasil. Mereka yang melarangku, mereka bilang ingin memberi kejutan. Raditya menggerakkan kepalanya menunjuk keluarganya. Franz melirik orang tuanya dan Erlina yang berjalan menghampirinya. Kalian mengerjaiku, protesnya. Tapi, kamu senang kan? Bukan kejutan namanya jika kamu memberitahu sebelumnya, timpal Meilani. Franz mengangguk. Dia terkekeh senang. Terima kasih. Franz melirik Rea yang dari tadi diam memperhatikan, lalu kembali memeluk sepupunya. Terima kasih sudah pulang. Aku lega. Setidaknya, aku tidak sendiri lagi. Rea dan yang lainnya tertawa mendengar kata-kata Franz yang sedikit berlebihan. Rea menatap iri suaminya dan Franz. Teringat kakaknya yang tidak pernah memeluknya seperti yang Franz lakukan. Ayo pergi, jangan sampai kita terlambat. Meilani mengingatkan. Aku satu mobil dengan Raditya, ujar Franz. Dia melirik Rea dengan wajah memelas. Apa kamu keberatan jika harus satu mobil denganku? Rea menggeleng. Tidak masalah. Tapi, lebih baik aku satu mobil dengan Oma dan Tante Mei. Dia melirik suaminya. Bagaimana menurutmu? Selama kamu nyaman, tidak masalah, jawab Raditya. Setelah sepakat, Rea dan Raditya beranjak memasuki mobil masing-masing. Rea satu mobil dengan Erlina dan Meilani. Sedang Raditya bersama Franz dan Cakra. Tak lama, rombongan mobil pun pergi meninggalkan kediaman keluarga Atmaja. 1 jam kemudian, tepat pukul 20 keluarga Atmaja sampai di depan kediaman Pradipta. Melihat keluarga calon besan sudah datang, Surya dan Hana pun bergegas menyambut mereka. Kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Bu Rea, pekik Mirna dan Nita saat melihat kedatangan Rea. Nina yang suasana hatinya sedang buruk, karena Surya dan Hana membawa pasangan mereka, ikut senang melihat Rea yang hadir pada acara lamarannya. Rea, kamu kemana saja? Nita yang sudah sangat merindukan sahabatnya segera berlari menuju Rea lalu memeluknya. Rea pun tertawa senang seraya membalas pelukan Nita. Erlina dan Meilani yang lebih dulu duduk di sofa pun turut senang melihat Rea yang bertemu teman-temannya. Nita menatap Rea dengan mata berkaca-kaca, lalu pandangannya tertuju pada perut Rea yang membuncit. Berapa bulan? Tanyanya seraya mengelus perut Rea. 6 bulan lebih 2 minggu. Nita mengernyit. Dia mendekatkan wajahnya pada Rea. Apa dia anak Aditya? Apa maksudmu bertanya seperti itu?
Nita mendongak, matanya terbelalak. Pak Radit. Bersambung.